Oke, halo semuanya. Nama saya Yudhistira dengan NIM 2308092. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi CRUD berbasis PHP yang saya buat untuk ujian tengah semester dengan mata kuliah aplikasi berbasis platform. Nah, aplikasi yang saya buat menggunakan PHP natif dan tujuannya itu untuk komunikasi secara langsung dengan API yang sudah disediakan oleh dosen saya dengan menggunakan metode get, post, put, dan delete. Nah, di sini saya menambahkan styling dengan menggunakan bootstrap agar tampilan itu lebih rapi. Oke, sebelum saya menjelaskan, di sini saya membuat beberapa file untuk menjalankan aplikasinya, yaitu ada index.php, function.php, edit.php, delete.php, create.php. Di sini kita jelaskan dengan function.php terlebih dahulu ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa function ya. Ada function yang berupa API get, API send, dan API delete. Nah, dari yang tadi kita lihat itu mempunyai tugas masing-masing ya dalam function tersebut. Kita bisa lihat API get, terus kita lihat API send, dan di bawahnya ada API delete. Nah, sebelum itu kita langsung lanjut ke atas lagi. Kita lihat di situ ada yang namanya base URL yang berisi HTTP yang namanya ID. Nah, variabel ini digunakan sebagai alamat dasar API ya. Jadi setiap request nantinya cukup menambahkan endpoint seperti barang atau barang ID gitu. Oke, nah lanjut kita langsung ke fungsi API get ya. Nah, function yang pertama ada API get, yaitu berfungsi untuk mengambil data dari sebuah API. Nah, kebetulan saya di sini menggunakan URL, yaitu sebuah library PHP untuk mengirim HTTP request. Ada bagian-bagian penting yaitu crawl init, crawl setup, crawl log, dan rules transfer. Nah, di sini tuh mempunyai tugas masing-masing ya, yaitu yang pertama menginisialisasi request, yang kedua ada mengatur opsi request, yang ketiga ada yang untuk hasil dikembalikan sebagai string, jadi bukan langsung ditampilkan. Jadi yaitu tampilannya untuk mengembalikan sebuah hasil sebagai string. Lalu lanjut ke API send, kita bisa scroll. API send di sini fungsinya itu untuk post dan put ya. Jadi fungsi ini tuh saya buat fleksibel untuk menangani sebuah post dan put. Post itu untuk menambahkan barang dan put itu untuk update barang. Jadi semua data itu saya encode menjadi JSON ya. Lalu data itu bakal dikirim ke API dengan menggunakan header. Nah, sebenarnya di sini itu penting banget karena API itu bakal menerima input berupa JSON, jadi bukan from biasa. Nah, kita sekarang lanjut ke API delete ya, fungsi API delete. Kita bisa lihat di sini API delete ini mempunyai bagian untuk mengirim request HTTP delete untuk menghapus data berdasarkan ID barang. Nah, bisa kita lihat ya di sini ya. Dari ketiga ini kita itu mempunyai komunikasi antar aplikasi dan API terjadi melalui fungsi tiga ini, dari API send, API get, dan API delete. Oke, lalu lanjut ke index.php. Di sini index.php itu adalah halaman utama yang menampilkan list barang ya. Di sini artinya API itu memanggil semua data barang dalam format JSON. Dan kemudian data tersebut ditampilkan dalam bentuk tabel bootstrap. Nah, jadi di bagian ini bisa dilihat di bagian tabel itu saya menggunakan bootstrap agar tabel itu terlihat rapi dan ada border ya. Terus lanjut kedua, di sini ada forest yang tujuannya untuk melup datanya. Dan di sini untuk di search itu untuk menampilkan gambar berdasarkan nama file yang diberikan API. Nah, selain gambar tadi, kita tuh juga mempunyai tombol edit dan tombol hapus. Nah, jadi di setiap ID, tiap barang yang dikirim melalui URL itu akan ada tombol edit dan hapusnya. Dan output dalam indeks itu menunjukkan ID, gambar, nama barang, stok, harga, tombol edit, dan hapus. Lalu kita lanjut ke create.php ya. Create.php ini berfungsi untuk menambahkan barang, yaitu bisa dibilang halaman untuk menambah barang ya. Nah, kita bisa melihat kodenya di sini. Oke, ada beberapa. Kita cek di sini. Yang pertama ada if server method, request method ya. Ini tuh mastiin datanya itu diproses ketika tombol submitnya itu ditekan. Lanjut lagi ke data. Data ini dari from akan dimasukkan ke dalam array. Nah, kemudian di bawahnya yang result kemudian tuh akan dikirim ke dalam API. Nah, jika berhasil, dia itu akan melakukan redirect ke index. Nah, lanjut ke
edit PHP atau put barang ID. Nah, tujuannya itu untuk mengedit barang ya. Jadi ketika kita mengambil detail barang berdasarkan ID menggunakan endpoint, kita itu bisa menampilkan datanya ke dalam form edit. Jadi ketika user itu menekan tombol edit atau update, aplikasinya itu bakal mengirim data ke API menggunakan metode put melalui API send. Nah, setelah kita bisa mengedit barang, kita akan melakukan proses penyimpanan, dan setelah kita mengupdate barang, halamannya itu akan kembali lagi ke dalam indeks dan datanya itu akan diperbarui lagi. Lanjut ke deleter PHP, kita bisa lihat file ini yang paling sederhana ya dari antara yang lainnya ya. Kita bisa melihat kodenya, yaitu ada id get, id, result, API delete, barang.id. Nah, jadi jika API mengembalikan statusnya 200, maka datanya itu akan berhasil dihapus dan halamannya itu akan kembali lagi ke indeks. Nah, di sini saya juga menambahkan informasi JavaScript di tombol hapus supaya usernya itu nggak salah klik ya. Oke, lanjut di halaman webnya, kita bisa melihat di sini ada list barang. Bisa kita lihat. Nah, ada tambah barang, ID barang, gambar, nama barang, stok, harga, dan aksi. Kita bisa ada fitur-fitur yang lainnya. Kita bisa scroll di sini, ada listnya. Indomie goreng, susu bubuk, kita bisa lihat fiturnya, ada tambah barang, terus ada edit barang, dan ada hapus barangnya. Nah, kita ke tambah barang dulu. Kita bisa melihat di sini ada tambah barang, harga, stok, dan gambar. Nah, di sini untuk gambarnya kita masukkan nama file ya, nama file yang sudah disediakan di dalam link yang sudah diberikan oleh dosen saya. Di sini bisa dicek ya. Kita bisa salin nama barangnya supaya untuk menampilkan gambar barang yang akan ditambahkan. Nah, kita bisa di sini kita masukkan saja namanya, nama barangnya kita akan masukkan yaitu kunyit botanica. Terus kita lanjut, harganya kita masukkan 1000 aja, dan stoknya kita masukkan 1 ya karena langka mungkin. Kita tambahkan di sini, kita langsung simpan dan kita cek. Di sini akan masuk itu kunyit botanica. Terus kita bisa pencet edit dan hapus ya. Kita pencet edit dulu. Di sini akan masuk ke tampilan edit. Kita masukkan edit di saku. Nah, terus jika sudah kita update, kita akan menampilkan hasil dari update tersebut. Dan ketika kita akan menghapus, akan ada opsi konfirmasi yakin akan menghapus barang ini. Nah, ketika kita akan menghapus ini, pencet OK, dan barangnya itu akan langsung otomatis dihapus. Oke. Nah, mungkin demikian ya demonstrasi dari aplikasi CRUD saya yang berbasis PHP natif. Nah, mungkin jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan terima kasih sudah menonton, dan semoga penjelasan ini itu membantu dan sesuai dengan kebutuhan saya. Terima kasih.